Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video simulasi training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas masih membuat geometri, tapi sekarang kita membuatnya dari awal dan dari Rhino ya. Bagaimana membuat geometri itu dari Rhino dan membawanya ke Honeybee dan sampai melakukan simulasi. Ya, kita akan kembali melihat ketiga zona yang sudah kita gambar di text mode, ya, dan ini sudah kita buatkan modelnya di Rhino dalam sesi sebelumnya, dan sekarang kita akan membawa model itu dari Rhino ke Honeybee. Ya, kita langsung saja lihat ya. Pertama, tetap saya membuat copy ya, mengcopy file ini model creation, tapi saya beri nama sekarang adalah threezones.gh ya, threezones.gh ya, dan kita sudah punya threezones 3DM ini adalah file Rhino. Dan sekarang kita punya threezones.gh ya, kita langsung ke Rhino dan Grasshopper. Ini di sini kita buka threezones 3DM ya. Itu adalah model kita yang sudah kita gambar beberapa sesi sebelum ini ya, atau dalam sesi sebelumnya ya. Dan di sini saya buka threezones.gh ya. Ini memang rame sekali kelihatannya, tapi nggak apa-apa, biarkan saja dia ada di sini ya, karena siapa tahu kita perlu nyontek ya dari objek-objek yang ada di sini. Jadi kita biarkan saja dia di situ supaya kita mudah kalau kita harus merujuk ke model ini untuk pekerjaan kita ya. Baik, saya mulai dari kanvas yang kosong ya. Yang pertama kita lakukan adalah menyedot zona yang pertama ya. Ini kita ambil dengan objek namanya BREP ya. Ya, BREP boundary representation ya, BREP, dan itu kita right click, jadi kita pilih dulu yang di Rhino dan kita right click di Grasshopper-nya, kemudian set one BREP ya. Gitu sudah kelihatan dia hijau ya, jadi dia sudah ada di sana ya. Dan sebagai sebagai workflow atau best practice ya, kita selalu memberi nama BREP kita. Ini adalah zone 1. Dan kemudian kita internalize. Ya, kita sudah internalize. Apa artinya internalize? Ya, apa artinya internalize? Artinya kalau kita menginternalize sesuatu ke dalam file Grasshopper, artinya kita tidak perlu lagi file Rhino-nya. Ya, kalau misalnya saja ya. Ini saya ulang lagi ya, ini saya hapus. Kita mulai dari awal, BREP, ya. Kemudian kita set one BREP, sudah ada yang itu ya. Tetapi kita tidak menginternalize, ya. Artinya kita masih perlu file yang ada di Rhino, ya. Sehingga kalau kita tanpa sengaja ini kita delete, maka di sini protes dia. Karena
source-nya tidak ada lagi. Ya. Saya balik lagi ke Rhino, saya Ctrl Z ya, undo. Nah, ini dia balik lagi. Sudah oke lagi. Ya. Karena itu kita selalu internalize agar dia hidupnya pure di Grasshopper. Ya. Ini saya kasih nama zone 1. Ya. Dan kalau ini sudah di-internalize, ya sudah di-internalize, kalau misalnya ini kita terhapus, dia tidak protes lagi. Ya. Bahkan kalaupun di sana sudah terhapus, kita bisa dengan mudah ini kita back ulang. Dia muncul lagi di situ. Ya, jadi itu cara kita untuk melakukan definisi ya dari model Rhino ke model Grasshopper. Nah, kemudian untuk zona yang kedua ini bisa juga tanpa keadaan terpilih di Rhino-nya. Ini kita bisa misalnya langsung ke set one brep. Ya, set one brep ini langsung kita pilih Rhino-nya di situ. Ya. Dan itu langsung kelihatan yang hijaunya yang mana. Sama, kita beri nama zone 2 dan ini kita internalize. Sudah di-internalize ya. Jadi sudah di-internalize, sudah kita punya 2 zona. Dan sekarang ada untuk zona ketiga sama, kita set one brep yang itu ya. Jadi sudah zone 3 internalize ya. Nah, baru kita lihat juga zone 4. Mohon maaf, itu masih ada yang preview ya dari model sebelumnya, saya unpreview. Ya. Oke, jadi kita di dalam sesi sebelumnya kita menggambar zona atap. Zona atap ya, yang itu tidak ada di model sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Kita gambarkan saja ya. Jadi kita sedot juga itu model atapnya, yaitu brep ke-4. Ini adalah set one brep ya, dan itu kita internalize juga, dan kita kita beri nama atap ya, zone 1, zone 2 dan atap, zone 3 dan atap. Jadi kita punya 4 zona, sudah disedot semua secara geometri ke sini, dan ini kita previewnya kita matikan semua ya. Nah, kemudian kita juga akan menyedot jendela. Jadi kita punya brep juga untuk jendela, set one brep ya. Tuh. Ini adalah jendela zone 1. Kita internalize juga. Jendela ya, jendela. Kemudian yang kedua, kita pilih dulu deh biar enak ya. Tuh. Kemudian kita set one brep. Ini adalah jendela zone 2. Dan ini kita internalize juga. Dan kemudian yang sana ya kita pilih, ini adalah brep juga. Kita namakan dia jendela zone 3. Oke. Dan juga kita internalize data. Oke. Jadi kita punya 3 zona dan 3 jendela. Dan ini siap kita buatkan modelnya ke Honeybee ya, ke Honeybee. Pertama, kita punya 4 zona ya, kita satukan dengan data ya. Jadi ada objek data, ini kita bisa satukan pakai shift ya. Kita tekan
hold tombol shift, dan ini kita bisa kasih nama all zones. Ya. Tuh. Ya. Dan kemudian kita pakai room, HB room, room from solid yang ini. Ya. HB room from solid. Ya. Sudah, itu langsung terbentuk apa namanya, geometrinya, ya, langsung terbentuk geometrinya, dan kita bisa langsung visualisasikan. Ini pakai ini ya, Fish by Type ya. Kita bisa langsung visualisasikan Fish by Type. Aneh ya? Semuanya dinding. Semuanya jadi dinding luar. Kalau kita lihat ke Fish by Type, maka semuanya ada walls. Tentu kita belum melakukan adjacency ya, ini jadi masalah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat di sini. Kita lihat ada 4 forum. Kalau kita pergi ke item, ya, dan kita lihat satu-satu, maka kita bisa lihat bahwa bidangnya semuanya masih dinding luar. Ya, semuanya masih dinding luar, yang sana juga dinding luar, dan yang bidang langit-langitnya bukan langit-langit bagian dalam, tapi dinding luar juga. Ya, ini kalau saya buatkan zona yang berikutnya juga sama, ya. Ya, juga sama seperti itu, ya. Dan kalau yang zona ke itu juga, nah sama juga, ya, sama juga. Baik, itu semuanya masih dinding luar. Dan yang lebih penting lagi adalah yang ketiga, ini masih dinding semuanya, nggak ada atap, ya, nggak ada atap. Nah, padahal kita pengennya ini adalah sebagai atap juga. Nah, ini diatur dengan roof angle. Ya, kita bisa masukkan angka 60 derajat misalnya. Ya, roof angle itu adalah ini kita lihat apa bedanya antara dinding dengan roof. Ya. Roof ternyata di situ derajatnya adalah 30 derajat. Artinya dari horizontal sampai 30 derajat dia dianggap roof. Tapi lebih dari 30 derajat maka dia dianggap dinding. Ya. Karena itu ini harus kita spesifikasi supaya lebih tinggi lagi ya. 60 derajat ini sebagai roof, maka dia berubah menjadi roof. Ya. Tuh. Baik. Ini tentang room to solid, ya. Kemudian kita bisa memasukkannya ke solve adjacency, ya. HB solve adjacency, ya. HB solve adjacency. Ini bisa kita geser. Ini juga bisa kita geser, ya. Dan ini bisa masuk ke sini. Dan oh ya, kita perlu satu toggle ya ke sini. Nah, dan ini bisa kita true kan, ya. Maka kita lihat apa yang bisa kita lihat. Kayaknya ini saya pilih semua dulu supaya kita hide ya. Nah, dan ini juga kita previewnya kita matikan. Ya, kita lihat di situ
kayaknya masih belum sorry, ini dari sini kita masuk ke sana. Nah, ini kayaknya belum ada perubahan, ya, belum ada perubahan. Kita lihat ke zona yang pertama. Zona yang pertama kita lihat bahwa zona yang ke-0 dulu. Zona yang ke-0 ini di lantai bawah, ya. Di lantai bawah adalah bahwa ini saya buat slider aja deh, dari 0 sampai 4, ya, dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Nah, ini ya. Tuh, kita lihat bahwa kalau dia di ground floor, maka dia abu-abu, ya. Di bagian atas dia nah, ini kalau lantai yang internal dia pink, kalau dia ground adalah abu-abu, ya. Kita lihat abu-abu betul. Atapnya itu masih abu-abu, berarti dia ini dianggap ground level, ya. Dia belum artinya ada split yang gagal, ya, ada split yang gagal. Dan kalau kita lihat di zona ini, maka di atas ini masih atap luar, ya, bukan pink. Kalau atap dalam dia akan berubah menjadi pink seperti ini, ya. Yang di atasnya juga, nah ini masih atap dalam, atap luar, ya. Kenapa? Karena kita belum melakukan split, ya. Kita belum melakukan split, ya. Belum melakukan split, artinya apa? Artinya bidang ada 2 yang harus di split, ya. Ini seharusnya jadi bidang dalam, ya. Tapi dia belum tersplit karena belum matching karena yang ini belum di split, bidang yang ini, ya. Sama dengan bidang atap, ya. Bidang yang ini belum tersplit, ya. Nah, itu kita lakukan di mana? Di sini. Jadi intersect solids, nih, ya. Intersect solids, kita ke sana, ya. Oh ya, kita perlu toggle, ya. Kita perlu toggle, boolean toggle, dan kita bisa run, ya. Itu sudah run. Dan sekali lagi ini kita hide saja, ya. Dan ini kita previewnya kita matikan. Sorry, lebih bagus kita show, ya. Nah, itu kalau ini yang masuk ke dalam solve adjacency, ya, kita ambilnya tidak dari rooms, ya, tetapi dari sini yang sudah intersected. Maka sorry, dia masuknya harus ke sini, ya, dari intersect ke sini, ya, dan itu ke sini, ya. Nah, kita lihat bahwa yang atas ini lantainya juga sudah menjadi internal. Dan kalau kita lihat zona ini, zona 3, ya, juga di sini sudah interior dan sini juga sudah interior. Itu untuk untuk bidang surface matching, ya. Sama dengan yang ini, ya, ini sudah interior dan bawahnya juga interior. Kalau yang di bawah
yang di atasnya interior, ini interior, ini tanah ya, ground, dan ini interior. Kita lihat zone sebelumnya juga ini sudah interior. Oke, baik, itu cara kita untuk membuat room ya. Kemudian kita perlu menambahkan jendela ini. Ya, perlu menambahkan jendela, dan ini kita coba tambahkan di situ. Jadi add subface, subface. Nih, ya, add subface. Oke, ini masuk ke sini, dan ini jendela pertama. Ups, sorry. Kita ini harus dibuat aperture dulu ya. Haha. Salah saya. Aperture. HB aperture. HB aperture. Nih, ya, HB aperture. Kita bisa membuat 3 ya, langsung 3. Dan ini ke sana. Ini situ, satu lagi, ini situ, ya. Kemudian kita buatkan namanya adalah jendela zone 1 pakai underscore. Dan ini kita buatkan juga di bawah sini. Jendela zone 2. Dan ini adalah jendela zone 3. Oke. Ini aperture, ini aperture. Dan ini, sorry. Oke. Ada masalah dengan, jendela zone 3 ya. Jadi tidak kita pakai dulu. Oke, tidak pakai dulu. Ya, tidak kita pakai dulu. Ini coba kita connect ke sana. Ini sudah ada jendelanya, zone pertama, zone 2 sudah, ya. Nah, bagaimana cara menambahkan jendela interior? Ya. Kita harus melihat, kayaknya kita harus membuat satu persatu ya, room ya, dan membuat satu persatu dari room ya, untuk itu agar supaya jendela di zone 2 bisa termasuk ya. Coba ya, saya coba ya, ini ini rooms dan ini adjacency. Oke. Coba kalau kita membuat jendelanya
sebelum kita melakukan adjacency ya. Ini kita pindahkan ke sana ya. Dan ini kita ambil masuk dari sini. Ya, saya dari situ dan ini dari sana. Ya. Ini coba kita connect lagi ke situ. Ya. Bisa ya? Bisa di sana. Jadi jendela ya, jendela itu bisa dibuat sebelum kita melakukan adjacency. Ya, coba kita lihat apa yang terjadi setelah adjacency. Ya, tetap sama seperti itu, ada 2 dan zona yang sana ya ada jendelanya. Jadi membalik ya antara mendefinisikan jendela itu ngaruh ya dengan melakukan adjacency. Ini kita definisikan jendelanya dan kemudian ini kita melakukan adjacency surface matching. Baik, dari sini kita sudah punya model dengan 4 zona yang siap dilakukan simulasi. Dan saya pikir sampai di sini cukup dulu ya sebelum kita melakukan simulasi di sesi berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat geometri dari Rhino dipindah ke Honeybee sampai siap disimulasikan. Ya, itu saja untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.